ibadah online. Kita memuji-muji Tuhan. Udah pada mandi belum? Ayo, udah pada mandi belum? Ih, gak banyak yang mandi. Yang belum mandi, di depan mandi dulu. Bersih-bersih, itu mandi. Ya. Nanti kalau nyanyi puji-pujian, dipimpin kakak guru sekolah minggu, adik-adik juga nyanyi di rumah. Ya. Kalau dengarkan firman Tuhan, adik-adik dengarkan baik-baik. Oke, anak sekolah minggu. Kita mulai ya. Kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian. Sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru. Maka layakkanlah kami menaikkan hidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi, saya bergirang. Adik-adik, sekarang kita mengucapkan cita untuk hari ini, yaitu cita paduahon. Mari sama-sama kita ucapkan. Cita paduahon. Lang malo ganaonmu, anjahalang malo usihanmu, barang aha nai nagoriata, pakon nai tanoon, age nai bagarba, pakon nai tolong di tano, anggo nagare di sombahon, barang di balosan. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kabar luar biasa. Begitu juga kakak sekolah minggu. Kita mulai ibadah kita angkat pujian kita, malah doa untuk hak senyum-senyum. Malah doa
Amin. Ada sukacita semuanya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian, sudah menyenangkan hati Tuhan, menaikkan lagu pujian dengan sukacita. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Adik-adik semua berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala ya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan beri. Di saat-saat suasana bangsa dan negara kami seperti ini Tuhan, Tuhan beri kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu GKPS Rogate untuk mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Bapa yang baik, ajari kami, berikan kami kepintaran untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang baik, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhannya. Ya, firman Tuhan yang mau kita dengar tertulis dari Injil Yohanes 20. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ayo kelas besar. Yang kelas besar boleh buka Alkitab. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sudah buka Alkitab belum? Sudah dapat belum? Yang sudah ketemu Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, katakan amin. Ayo yang udah ketemu katakan amin. Wah, udah banyak yang ketemu ya. Udah banyak yang ketemu. Baik. Adik-adik sekolah minggu, kalau sudah ketemu, boleh kita baca yang di sini sama-sama. Kan tadi udah buka Alkitab. Sekarang kita baca. Ayo. Kita baca. Ya, ayat 19. Yuk sama-sama kita baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lanjutkan. Ayat 20 kita baca sama-sama yuk. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayo, apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus? Tangannya dan lambungnya. Adik-adik sekolah minggu, lambung itu apa lambung? Lambung itu apa coba? Iya, perut. Lambung itu perut ya. Ada yang pintar ini. Lambung itu perut. Terus di sini murid itu bersukacita. Bersukacita itu apa yuk? Ayo, bersukacita apa? Iya, sukacita itu gembira, bahagia, senang, happy. Ya, ayat 21. Ayo sama-sama kita baca lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayo, damai sejahtera ini apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu artinya ada ketenangan di dalam hati, ada ketentraman, tidak marah-marah, tidak benci-benci, tidak menyimpan kesalahan orang. Terus di sini ada ditulis lagi,
sama seperti Bapa mengutus aku. Mengutus itu apa mengutus? Ayo. Mengutus itu apa? Menyuruh melakukan perintah, ya. Mengutus itu menyuruh melakukan perintah. Ini mengutus aku, A-nya huruf besar. A-nya huruf besar, berarti siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya. Ayat 22. Kita baca yuk, sama-sama yuk. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mengembusi artinya meniup, mengembuskan udara, mengembusi. Lalu Yesus berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Ya, ayo ayat 23. Nih, ayo sama-sama kita baca lagi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wah, kalau kita mengampuni, apa itu mengampuni? Ayo, apa mengampuni? Memaafkan. Iya, pintar, ada yang jawab memaafkan. Apakah mengampuni itu cuma memaafkan? Tidak cuma itu. Mengampuni itu memaafkan sambil melupakan kesalahan orang. Itu mengampuni, ya. Itu ayat yang terakhir. Terima kasih. Ayo. Sekarang kita dengarkan guru sekolah minggu bercerita, ya. Ya adik-adik, itu tadi kita baca firman Tuhan, ya. Kita baca Alkitab. Waktu Yesus sudah mati dikuburkan, Yesus mati kenapa? Iya, disalibkan, mati disalibkan. Yang menyalibkan siapa? Bagus, orang Yahudi. Orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Habis disalibkan Tuhan Yesus mati, dikuburkan. Habis dikuburkan, murid-muridnya ketakutan karena gurunya sudah dikubur, karena sudah disalib. Lalu karena mereka ketakutan, pada suatu malam mereka berkumpul di sebuah rumah. Di sebuah apa? Sebuah rumah. Semua pintu-pintunya dikunci, jendelanya dikunci, pintu-pintu dikunci semua. Adik-adik tahu nggak kenapa pintu-pintu dikunci? Iya, karena murid-murid Yesus takut sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka takut dikunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Murid-murid ketakutan dan terkejut dan kaget. Kok pintu dikunci Yesus bisa masuk? Adik-adik sekolah minggu tahu kenapa Yesus bisa masuk pintu-pintu dikunci? Karena Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu maha kuasa. Karena Yesus itu jagoan. Jadi dia bisa masuk walaupun pintu terkunci. Murid-murid Yesus lupa. Waktu Yesus masih hidup mengajari murid-muridnya, Yesus pernah bilang bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya lupa. Lalu Yesus masuk ke ruangan. Murid-muridnya kaget. Dia perlihatkan tangannya bekas paku salib. Dia perlihatkan lambungnya yang terluka. Begitu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus, ketakutannya hilang. Orang itu, mereka, murid-murid Tuhan Yesus, jadi sukacita. Kayak lagu kakak Baby tadi, sukacita. Sukacita tadi apa? Gembira. Apa lagi? Senang. Betul. Apa lagi? Happy. Iya. Rasa takutnya menjadi hilang, jadi sukacita, gembira. Sudah sukacita,
tiba-tiba Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Tadi kakak guru sekolah minggu sudah bilang, damai sejahtera itu apa? Ayo. Iya, ada damai di hati, nggak ada marah-marah, nggak ada benci-benci, nggak menyimpan kesalahan temannya. Damai sejahtera bagi kamu. Terus Yesus gimana? Mengembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Adik-adik sekolah minggu, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu di mana? Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang diberikan kepada anak-anak sekolah minggu. Diberikan kepada anak-anak sekolah minggu. Di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Untuk apa? Untuk apa coba? Mengajari anak-anak sekolah minggu supaya baik. Membisikkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya berbuat baik. Buktinya apa? Anak-anak sekolah minggu pernah nggak mau bohong? Bohong sama orang tua, bohong sama guru, bohong sama teman. Waktu mau bohong, Roh Kudus bilang, jangan bohong sayang, jangan bohong anakku. Ada nggak suara Roh Kudus? Itu suara Roh Kudus. Maka anak-anak sekolah minggu sudah diberikan Tuhan Yesus Roh Kudus. Kalau sudah diberikan Tuhan Yesus Roh Kudus, kenapa? Perintah Tuhan Yesus hari ini apa? Ampunilah dosa orang lain, kesalahan temanmu, kesalahan kakak adikmu. Kalau nggak diampuni, kenapa? Tuhan Yesus bilang, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka dosa kita pun akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mau memaafkan, mengampuni dosa teman kita, dosa kakak abang kita, dosa teman tetangga kita, maka dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kakak guru sekolah minggu nanya nih, mau nggak mengampuni dosa temannya? Mau nggak mengampuni dosa temannya di sekolah, di gereja, di dekat rumah? Mau nggak? Ih, pintar. Anak-anak sekolah minggu, semua anak-anak baik, semua harus mengampuni dosa temannya. Kenapa? Supaya dosa kita juga diampuni oleh Tuhan Yesus. Baik anak-anak sekolah minggu, yang kelas besar nih, yang kelas besar. Apa kesimpulan cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Yesus mengubah takut menjadi sukacita. Yesus mengubah takut menjadi sukacita. Tadinya murid-murid takut nih, dikunci pintu. Tiba-tiba Yesus datang, berubah jadi sukacita. Yang kedua, Yesus bilang harus ada damai sejahtera. Harus ada damai sejahtera di hati anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Harus tidak menyimpan kesalahan orang, tidak marah-marah, tidak membenci-membenci. Itu damai sejahtera. Lalu kita harus mengampuni. Kenapa? Supaya diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus. Karena kita sudah diutus. Siapa yang mengutus? Tuhan Yesus. Apa tadi arti mengutus? Coba. Mengutus apa? Mengutus apa? Disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk melakukan perintahnya. Jadi nanti selesai sekolah minggu, berdoa sama Tuhan. Dosa teman-temannya yang masih diingat, dilupakan. Dosa kakaknya, abangnya, adiknya, dilupakan. Sambil berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin anak sekolah minggu, amin. Amin. Ayo jawab, amin anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa.
Kita berdoa. Oh Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajari kami melalui guru sekolah minggu. Kami mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi sukacita. Bahwa Tuhan harus mengajar kami supaya kami tetap damai sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mengampuni kesalahan teman-teman kami, kesalahan kakak, adik, abang kami, supaya dosa kami diampuni oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, kakak mau bertanya dulu. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Oke adik-adik, kita bernyanyi adalah sukacita. Firman Tuhan, maka habis firman Tuhan itu kita kan ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada tanggal 10 Mei yaitu yang tertulis pada Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi. Nah, ini lihat lagi adik-adik. Ini tadi yang pertama. Sekarang yang kedua ya adik-adik. Juga yaitu damai sejahtera bagi kamu. Makanya dengarkan ibu membacanya sekali lagi ya. Ayat hafalan kita pada tanggal 10 Mei yaitu kita bacakan Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Makanya adik-adik kalau ayat hafalan itu harus dihafal nanti ya di rumah ya supaya kita tahu bahwa apa yang mau kita hafal dan mau apa yang mau kita dengarkan firman Tuhan ya. Jadi sekali lagi adik-adik, nanti kakak tanya hari Minggu, siapa yang sudah menghafal ayat hafalan? Itu pasti kakak tanya nanti hari Minggu. Jadi gini adikku, karena kita sudah mau selesai firman Tuhan kita atau kebaktian kita, makanya ada kakak himbau kepada anak-anak kami, yaitu anak-anak sekolah minggu. Untuk anak sekolah minggu pada masa COVID-19 ini supaya menjadi anak yang sehat. Nah, kamu tahu kan adik-adik, sekarang kan banyak COVID-19 itu mereka yaitu manusia yaitu khawatir. Karena apa? Karena gini, nanti sempat aku penyakit COVID-19,
aku jadi dijauhi orang. Makanya kita harus hidup sehat. Maka sering kita cuci tangan ya yaitu pakai apa kita cuci tangan adik-adikku? Pakai sabun. Baru habis itu tetaplah di rumah. Ngapain di rumah adik-adikku? Yaitu belajar. Supaya apa kita belajar di rumah? Supaya menjadi anak yang pintar. Baru lagi harus beribadah di rumah. Maupun satu orang, kita harus beribadah. Yaitu mau kita tuliskan dulu, yaitu bernyanyi, habis bernyanyi, baru berdoa, baru mendengarkan firman Tuhan. Jadi adikku, sudah selesai adik-adikku. Maka yang ketiga, kalau ada keperluan yang penting, harus keluar rumah ya. Yaitu harus memakai apa anak-anakku atau adik-adikku? Memakai masker. Itu apa kegunaan masker itu? Supaya kita tidak menghirup udara yang kotor. Maka kita bisa menghirup udara yang segar. Begitu juga yang keempat, makanlah makanan yang bergizi. Apa itu makanan yang bergizi? Yaitu nasi, ikan, sayur, susu, dan buah. Nah, baru yang kelima, baru kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, supaya kita diberi kesehatan. Baru apa? Keselamatan. Baru apa? Kepintaran. Biarpun kita belajar di rumah, kita harus berdoa supaya kita menjadi anak yang pintar. Kita sekarang menyanyikan lagu pujian kita, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan berikan makan. Begitu juga adik-adik anak sekolah minggu, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia memberikan pelihara dan memberkati kita. telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita kumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ibadah kami Tuhan telah kami laksanakan dan kami telah mengumpulkan persembahan. Adalah Tuhan, persembahan kami kumpulkan boleh dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan.
Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu senantiasa bersuka cita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Pasada ubur nami aset orang ganuk. Senggoi dalam nami salahkan atau sang. Dohan hasoman nami torang age puja. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih.